Ikhwani wa akhawati a'azakumullah, Bapak dan Ibu jemaah Masjid Al-Jannah Komplek Geraha Cilebut Cluster yang dimuliakan Allah. Setelah kita menyelesaikan pasal yang pertama dari bab yang pertama, pengantar akidah dari Kitab Tauhid, hasil karya Fadilatul Syekh Dr. Salih bin Fauzan, maka sekarang kita lanjutkan kepada pasal yang kedua, yaitu sumber-sumber akidah yang benar dan manhaj salaf dalam mengambil akidah. Ini penting, ini perlu, karena kita tidak mau mengambil sembarangan sementara asal muasalnya tidak jelas. Maka alhamdulillah melalui kitab ini kita mendapatkan informasi yang valid dari mana akidah itu diambil. Bicara soal akidah itu sifatnya tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Suatu ketetapan yang tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Ini bedanya dengan syariah, ibadah. Kalau syariah, ibadah akan berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi. Sebentar lagi kita sholat zuhur insyaallah. Berapa rakaat? 4 rakaat. Tapi kalau kita safar, ke Bandungkah kita, ke Semarangkah kita, ke Palembangkah kita, maka akan berubah menjadi 2 rakaat. Itu di qasar namanya, diringkas. Nah, itu perubahan. Siang Ramadan kita berpuasa, tapi ketika kita sakit, ketika kita safar, kita boleh tidak berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh berbuka dengan catatan qada, ganti pada hari yang lain. Nah, itu bentuk perubahan. Tapi akidah sampai kapanpun, dimanapun, kondisi apapun tidak akan pernah berubah. Nah, ini namanya tauqif, suatu ketetapan yang sudah baku. Nah, ketetapan ini artinya tidak bisa ditetapkan melainkan dengan dalil syar'i. Tidak bisa ditetapkan dengan dalil akal. Tidak bisa ditetapkan dengan filsafat. Penetapannya hanya dengan dalil syar'i. Maka di dalam akidah tidak ada ijtihad. Yang ada dalil syar'i yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dalam syariah, dalam fikih muamalah, ada ijtihadnya. Di situ ada ijtihad. Ustaz, bagaimana hukum bayi tabung? Ini enggak ada dalam Quran. Ini enggak ada dalam As-Sunnah. Maka para ulama memeras otaknya, berijtihad untuk menjawabnya. Nah, disinilah lapang ijtihad, yaitu di fikih syariah, ya, di fikih ibadah. Tapi kalau dalam akidah itu tauqif, tetap hanya bergelut antara Al-Quran, As-Sunnah, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Quran, As-Sunnah, begitu terus. Kenapa demikian? Karena yang tahu tentang Allah hanya Allah itu sendiri. Yang tahu tentang Allah hanyalah Allah itu sendiri. Maka tahunya kita dengan Allah
dari informasi dari Allah, yaitu qala Allah. Al-Quran kalamullah. Dari situ. Sebab tidak ada pun yang lebih mengetahui tentang Allah, tentang apa yang wajib bagi Allah dan apa yang harus disucikan dari Allah, melainkan hanya Allah itu sendiri. Lalu tidak seorang pun setelah Allah yang lebih mengetahui tentang Allah selain daripada Rasul. Siapa Rasul? Utusan Allah. Sengaja Allah memilih hambanya untuk menyampaikan wahyunya. Maka setelah Allah hanya Rasul yang tahu. Maka setelah qala Allah wa qala Rasul, qala Allah Al-Quran, qala Rasul as-sunnah. Faham sampai di sini? Jadi sumber akidah yang benar itu adalah Al-Quran. Disebut juga dengan qala Allah, firman Allah. Nah, kedua, as-sunnah. Disebut juga dengan qala Rasul. Kalau tentang Al-Quran, tentu kita sudah paham. Masing-masing kita punya Al-Quran. Walaupun beragam, ada yang hafal, ada yang tidak. Ada yang bisa baca dengan lancar, ada yang terbata-bata. Yang hafal juga ada yang 30 juz, ada yang hafal 30 juz, ada yang hafal juz 30. Ya, bermacam-macam. Nah, sekarang kita ke as-sunnah. Apa itu as-sunnah? Secara lughawiyah atau secara bahasa, as-sunnah itu jalan. As-sunnah itu ajaran. As-sunnah itu peninggalan. Itu secara bahasa, secara etimologi. Nah, secara istilah, as-sunnah itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan sunnah, sunnah Rasul. Ya. Disebut dengan sunnah Rasul. Sunnah ini sampainya kepada kita melalui bermacam-macam. Ada disebut dengan sunnah qauliyah. Qauliyah adalah perkataan. Perkataan ini mengandung perintah ataupun larangan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana contohnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam, ya, di antara kebaikan Islamnya seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Jadi kalau kita menilai muslim yang baik, kalau mereka sudah bisa meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Nah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini qauliyah, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini sumbernya as-sunnah, ajaran itu dari qauliyah Nabi, dari perkataan Nabi. Lalu berikutnya sunnah fi'liyah. Ini sunnah, ya, fi'liyah. Apa itu fi'liyah?
Ini perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilihat oleh sahabat, lalu sahabat menceritakan kepada kita. Itu namanya sunnah fi'liyah. Contoh, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Siapa beliau? Khulafaur Rasyidin, betul. Setelah itu siapa beliau? Menantu Rasul, ya. Malah 2 anak Rasulullah dinikahi oleh Utsman, ya. Begitu meninggal satu, dinikahi yang satu lagi. Nah, itu Utsman. Di samping Ali juga Utsman menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Utsman bin Affan bercerita, kana yukhallilu lihyatah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu menyilang-nyilangi jenggotnya. Dicerita dari Utsman. Diceritakan kepada kita. Maka kepada kaum muslimin juga disuruh ketika berwudu menyilang-nyilangi jenggotnya. Di sini terselip pesan bahwa Rasulullah itu memelihara jenggot. Lalu kalau kemarin-kemarin ada profesor doktor yang berkata orang yang berjenggot itu goblok, makin panjang jenggotnya makin goblok dia. Secara tidak langsung dia telah menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah memelihara jenggot dan ketika berwudu disilang-silangnya begitu. Dan semua Nabi dan Rasul itu berjenggot. Hanya Nabi Ahmad Musaddiq yang tidak berjenggot. Hanya Nabi Lia Eden yang tidak berjenggot. Maaf kita pertajam jenggot, karena habis dibuli jenggotan ini. Semua ormas membenarkan jenggot. Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, lihat di Kramat Raya kantor PBNU, beliau memelihara jenggot. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, lihat di Menteng Raya kantor Muhammadiyah, beliau memelihara jenggot. Kata Utsman bin Affan, beliau nyilang-nyilangi jenggotnya ketika berwudu. Ini namanya sunnah fi'liyah. Ajaran Rasul yang bersumber dari perbuatan Rasul yang diceritakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya. Nah, kemudian sunnah taqririyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim